Ya. Terus di ASI ini kalau presentasinya waktunya nggak cukup, saya mau pakai waktu kuliah ya, cuma presentasi saja. Ya, kenapa sih bindeng? Lu? Enggak bindeng ya. Kedengarannya bindeng ya. Yoi, bindeng. Masker bisa 2 hari ini pakai masker jadi ketutup terus hidungnya. Pak Budinya belum Mas ya. Semuanya sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini belum bisa bergabung berapa orang? Masih ada beberapa sepertinya Bu. Ini baru 60-an yang gabung. Baru 50. 58. Kita totalnya GH soalnya ya 100 lebih ya Bu ya. Iya. Yang teman-teman AGH nggak bisa ya dinas ya. Iya Bu, ada beberapa yang ternyata ada pengganti juga, jadi ada yang mungkin belum bisa bergabung Bu gitu. Nanti di tengah-tengah juga nggak apa-apa, suruh diminta bergabung aja. Nah, atau di awal terus nanti kalau ada. Ya. Baik Bu. Ya. Belum masuk ya Pak Budinya ya Bu Pipit ya. Dan di sana potensi besar lele, kemudian sisa ini ya, ini tidak hanya lele, tapi bukan tidak sosialisasi dan setelah Assalamualaikum. Nih sama Pak Budi. Bu Pipit segala.
Yek, Assalamualaikum Pak Budi. sampai gak ketok buntute. Lagi jauh ini saya, lagi 1000 kilometer dari Bogor. Di mana Pak Budi? Jadi Lagi di Malang. Oh, Masya Allah. Aduh, mohon maaf nih dia. Pak Bu, memang biasanya sekali. Biasanya dengan tukang beca, tapi bisa seperti ini. pantas Ini luar agak biasa beruat ini sebenarnya. Pak Budi, wajahnya Halo? gantengnya kurang kelihatan, nggak kelihatan. Karena sinarnya dari atas, bukan ada lampu lagi. Iya. Tapi enak Bu, di sini ada kopi, ada minum. Tenang. Sip lah. Monggo dimulai aja Bu ya, pelan-pelan Bu ya. Iya, Pak. Monggo Bu Asti. Saya tak share bahan. Dulu ambil bahan. Dimulain aja Bu Asti, nggak apa-apa. Sebentar. Ini sudah dalam dikoreksi Pak. Tadi yang terakhir adalah Baik, kita mulai saja Pak Budi. Monggo ya. dibuka, monggo Bu dibuka aja Bu. Saya sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Budi Nugroho, yang saya hormati juga Ibu Dr. Siti Yuliani, kemudian Ibu Trianingrum Kurniawati, dan ibu-ibu dosen yang lain belum bergabung ini, jadi adik-adik atau anak-anak yang sedang di mata kuliah hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura. Hari ini senang sekali, kita sangat beruntung ini Bapak Dr. Budi Nugroho berkenan untuk memberikan kuliah di chapter ini ya, kuliah terakhir kita ini, tapi kuliahnya saya rasa lain dari yang lain dan Moga-moga Bu. berbeda dengan yang kita bahas, karena yang biasanya kita bahas itu patogen dan penyakit-penyakit yang patogenik. Jadi nanti Pak Budi akan menyampaikan tinjauan penyakit dari yang non patogenik. Nah, sebelum ini kita serahkan ke Pak Budi waktunya, ini saya adik-adik, anak-anak ini Bapak Dr. Insinyur Budi Nugroho MSc ya Pak ya. MSI Bu dalam MSI, negeri. MSI. Beliau adalah dosen di Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan. Studinya manajemen sumber daya lahan ya Pak ya. Yeah. Nah, Pak Budi ini kepakaran beliau itu kesuburan tanah, pupuk dan pemupukan lahan, sangat-sangat berhubungan langsung dengan tanaman ya, dengan kehidupan tanaman. Baik, nah untuk menyingkat waktu, kita langsung saja mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Budi Nugroho, dan barangkali Bu Titi ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Atau mungkin ini Bu Asih. Halo. Maaf ya, mungkin begini. Jadi nanti Pak Budi akan menyampaikan ya penyakit-penyakit non patogenik. Setelah itu mungkin kita akan menayangkan hasil webinar itu. Jadi nggak Bu Asih ya. Nanti kalau misalnya waktunya ya. Oke. Ya. Baik. Makasih. Jadi ya, baik, langsung saja ya Pak Budi. Kami persilakan Bapak untuk mengikuti hari ini. Persilakan Pak Budi.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan menyampaikan bahan yang siapkan. Mungkin masalahnya tidak menyangkut tanaman pangan. Kalau Kita sampaikan ini di situ yang memang harus tahu. Kemudian tidak dapat digunakan untuk menentukan dosis, hanya untuk menentukan indikasi. Tetapi jumlah gejala yang teramati kalau kita bisa hitung akan menunjukkan tingkat penting defisit dan hara yang paling kurang yang mana disebutkan. Hunger, kelaparan tersembunyi. Kemudian yang keenam, kualitasnya jelek, tidak manis, komposisinya jelek, proteinnya rendah, minyaknya rendah, kadar padinya rendah, daya simpannya cepat busuk gitu. Waktu itu sempat untuk Paperta, ingat saya Paperta pada saat ada hidroponik yang dari masih ada kegiatan hidroponik yang dari Pasir Sarungge dengan hara yang penuh, itu tomat bisa disimpan sampai 21 hari tanpa keriput. Dibiarkan dalam kondisi biasa, suhu ruangan. Nah ini seperti itu, karena memang kondisinya sangat baik, sehingga bisa seperti itu kalau kondisinya baik. Tapi kalau begitu kondisinya tidak baik, akan cepat menurun. Kemudian bisa terjadi juga bagian dalam buah atau umbi abnormal akibat penyumbatan jaringan-jaringan pengantar atau konduktif tisu di dalam jaringan tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian hara ada di dalam tanaman itu dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu hara mobil dan hara immobil. Untuk hara mobil karakternya adalah
apabila tumbuhan kekurangan hara ini, maka hara pada jaringan tua dapat dibongkar untuk dipindahkan ke jaringan muda. Sehingga nanti gejalanya akan muncul di jaringan tua. Ya, ini hara mobilnya. Kita kelompokkan hara mobil seperti itu. Kemudian kita lanjutkan hara immobil. Hara immobil itu hara yang sudah menjadi bagian fisik tumbuhan tidak dapat dibongkar lagi. Sehingga nanti gejala defisiensi akan tampak pada jaringan muda. Jadi gejala defisiensi pada jaringan muda, kalau itu immobil, kalau mobil pada jaringan tua. Nanti kita tinggal lihat, kita pisahkan secara gampang. Nah, defisiensi ini pada umumnya akan berpengaruh pada kegiatan atau pada proses-proses fisiologi dalam kaitan dengan beberapa enzim terganggu. Beberapa catatan yang ada, terutama untuk unsur mikro, ini akan mengganggu seperti ini. Kalau molybdenum, maka yang akan terganggu nitrat reduktase. Kalau besi dan magnesium akan terganggu katalase atau fenol oksidase. Kalau besi dan mangan akan terganggu peroksidase. Kalau Cu akan terganggu polifenol oksidase, asam askorbat oksidase. Kalau Seng akan terganggu karbonat anhidrase, aldolase atau ribonuklease. Dan masih banyak lagi catatan-catatan mengenai gangguan yang timbul akibat kekurangan hara ini. Jadi ini sangat banyak ya. Kita memang harus masuk ke fisiologi lebih dalam, tapi memang kadang-kadang berat sehingga kita tidak kita masuki bagian itu. Tapi kalau ini bisa kita ekspor, maka gampang sekali kita berpikir, oh kita nyarinya di sana gejalanya seperti apa, itu gampang sekali kita identifikasi. Kemudian kita lanjutkan, ini kuncinya. Jadi ada gejala itu yang masuk di daun tua, ada di daun tua atau daun muda, ada yang di daun muda, ada yang di titik tumbuh. Kalau di daun tua itu N, P, K, Mg, dan MO. Kemudian terbagi menjadi dua, ada bintik kering dan tidak ada bintik kering. Kalau warnanya hijau kotor yang tanpa bintik kering, hijau kotor keunguan adalah fosfor. Kalau tulang daunnya masih hijau, adalah magnesium, klorosis antar tulang daun. Kalau tulang daunnya kuning, nitrogen. Ya, nanti pucat semua. Kemudian kalau ada bintik kering, kalau klorosis dari pinggir daun, itu adalah kalium atau molybdenum. Kemudian kalau daun tua, tapi kebanyakan kita lihat di daun muda atau di pelepah muda, ini adalah Zn. Nanti biasanya putih dan ada nekrosis, begitu karakternya. Kemudian kalau di daun muda itu biasanya sulfur, Fe, Mn, Cu. Di sini kalau tulangnya warnanya hijau, klorosis di daun muda, tulangnya warna hijau, itu adalah Fe dan Mn. Kalau tulang daunnya warna kuning, sulfur dan Cu, tetapi ada di daun muda. Kemudian kalau di titik tumbuh, itu khas untuk kalsium dan boron. Jadi ini kira-kira cara pemisahannya, kunci-kuncinya, sehingga dengan cara melihat ini nanti tidak akan kebingungan. Tidak akan kebingungan bagaimana kita kemudian melihat di mana kita mencarinya, karena karakter-karakter dari hara itu akan berkaitan dengan di mana dia kemudian akan memunculkan gejala. Itu kira-kira. Kemudian kita lanjutkan, saya mencoba menjawab yang belum ditanyakan. Biasanya pertanyaannya terletak di sini. Bagaimana membedakan dengan gejala penyakit tumbuhan? Saya jawab dulu supaya nggak ditanya. Saya terka dulu, ditanya dulu nanti. Oke, defisiensi hara dimulai dengan timbulnya gejala lebih dahulu. Kemudian tidak menular karena tergantung pada ketersediaan hara. Nanti di dalam satu blok tanah itu kadang-kadang sebagian kelihatan, sebagian normal. Tapi nanti yang normal itu tetap akan normal, yang kelihatan tetap akan kelihatan dari yang normal kemudian nular ke yang
dari yang gejala nular ke yang normal. Tetapi ada yang ketiga yang penting, bahwa defisiensi hara ini bisa menginduksi munculnya penyakit. Jadi nanti kalau udah bercampur dua-duanya jadi agak sulit untuk dideteksi ininya, karena itu nanti muncul misalnya rekahan dari akibat kekurangan CA, memunculkan isi sel yang mengundang nanti akan timbulnya fungi. Nah, nanti kesananya bablas terus gitu. Jadi itu menginduksi seperti itu nanti munculnya gitu. Kemudian penyakit meliputi semua bagian tumbuhan, sedang defisiensi muncul khas pada bagian tertentu. Jadi nanti di muda saja atau itu. Jadi membedakannya seperti itu. Tetapi kalau di penyakit itu bisa jaringan tua, jaringan muda, semuanya terkena, begitu ya. Kemudian yang ketiga sudah saya bacakan. Kemudian yang keempat, gejala defisiensi hara tidak hilang dengan pestisida yang berbahan aktif tidak mengandung hara yang kurang. Kalau beberapa pestisida, misalnya dari golongan misalnya ini adalah bubur Bordeaux yang mengandung CU. Maka kalau ada defisiensi CU dengan bubur Bordeaux pasti ada pengaruhnya. Artinya sebagian bubur Bordeaux akan diperbaiki gitu karena ada CU-nya dari situ. Kemudian yang mengandung fosfor misalnya pestisidanya bahan aktif pasti juga akan berpengaruh terhadap hara kalau tanaman kekurangan fosfor. Beberapa hal yang menarik terakhir ini, bahwa banyak petani itu yang memupuk tanamannya dengan menggunakan pestisida. Ini aneh percobaan petani. Kadang-kadang itu pelapor ada yang ngomong ke saya begitu, Pak, kemarin kita percobaan Pak, kita gunakan pestisida kok produksinya makin bagus Pak. Waduh, saya bingung jawabnya. Itu apa akibatnya ya? Mungkin kalau pikiran saya, mungkin patogen-patogen yang ada di tanah dengan adanya pestisida itu hilang terlebih dahulu sehingga penyakitnya kemudian menyingkir, kondisi tanahnya membaik, kemudian hasilnya menjadi lebih baik. Itu kira-kira gambarannya. Tapi kenyataannya petani itu mencobanya macam-macam. Kemudian petani juga misalnya memupuk kangkung yang dijual ke kita itu dengan menggunakan deterjen. Karena di dalam deterjen itu memang salah satu bahannya adalah natrium pirofosfat. Salah satu bahannya, sehingga di pupuk itu ya sama dengan ditambahkan disemprot dengan natrium pirofosfat, jadi ada fosfatnya masuk ke situ. Jadi kadang-kadang praktek petani jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Itu kira-kira gambarannya. Kemudian gejala defisiensi sedikit atau tidak dapat disembuhkan kecuali dengan penambahan hara. Sedangkan penyakit tumbuhan kadang-kadang bisa recovery tanpa perlakuan apapun. Saya di rumah kebetulan nanam cabai, coba nanam cabai hias. Ternyata kena virus. Itu kena virus yang ya, kena virus. Nah, kemudian ternyata dia sempat menyintas. Sempat tumbuh kembali tanpa saya apa-apakan. Kemudian sekarang kena lagi, tapi sudah sempat berbuah. Saya biarin aja sekarang. Tinggal kita siram, nanti menyintas lagi, tumbuh lagi, dan sebagainya. Jadi secara otomatis beberapa tanaman ternyata tanpa diperlakukan, itu ternyata bisa recovery beberapa. Nah ini juga cukup menarik untuk kita lihat, karena pada penyakit virus yang kita temukan di cabai ini, saya juga gejalanya sebenarnya sangat mirip dengan kekurangan boron, karena sebenarnya pucuknya yang kemudian terkena itu. Tapi ini juga tantangan untuk kita coba lihat bagaimana kemudian kita melihat dari segi hara atau dari segi penyakit ini kita berikan. Dan pengalaman-pengalaman yang lain waktu saya ada di Cikabayan dan masih sering ada di sana, kalau kita menanam jagung misalnya di pinggir dari tanaman di ubi jalar, ubi kayu, singkong, yang terkena penyakit mentek, ternyata di situ jagungnya juga terkena bule. Saya kebingungan. Ini bule ini dan mentek ini apa satu saudara atau bagaimana? Sementara kalau singkongnya tidak terkena mentek,
itu jagungnya nggak terkena bule. Jadi banyak hal yang kemudian dipertanyakan dalam bagian ini, yang kemudian memang harus kita coba untuk dieksplorasi lebih jauh. Kemudian kasus-kasus lain pada tahun sekitar 1996 kalau nggak salah, waktu itu ada bakterial leaf blight di tanaman padi. Kasusnya di Sumatera Utara. Tetapi berdasarkan yang dicoba-coba oleh petani, ternyata itu bisa dikurangi dan cenderung menuju sembuh dengan dilakukan pengeringan, karena waktu itu adalah musim hujan penuh, dikeringkan, dan dipupuk ZA. Nah, ciri-ciri bakterial leaf blight ini, kalau dalam kaitan dengan tadi perlakuan disembuhkan dengan cara itu sebenarnya mendekati keracunan Fe, kelebihan Fe atau keracunan Fe apa yang kita kenal dengan nama bronzing. Nah, mana yang duluan? Ini kita tidak tahu. Memang HPT dan PTN dan tanah ini dalam bagian ini harus duduk bersama untuk banyak kita kerjasama untuk mendapatkan hal seperti itu supaya kemudian bisa digunakan untuk bagaimana kita memperbaiki kondisi hal tersebut atau menyebabkan itu tidak timbul. Karena memang ya saling menginduksi, ini menginduksi sana menginduksi sini, itu adalah merupakan bagian yang memang sering bersama-sama begitu. Kemudian kita mulai terusnya adalah ini saya mulai defisiensi nitrogen dulu. Gejalanya, fungsinya adalah membentuk asam amino, enzim, asam nukleat, klorofil, dan protein. Gejalanya untuk tomat seperti ini. Pada daun tua klorosis, tulang daun berwarna kuning, ini gambar yang di bawah ini adalah yang kekurangan nitrogen, sedang ini adalah yang normal. Nah, di sini ini adalah yang kekurangan nitrogen, ini yang normal. Ini pada tomat gejalanya seperti itu. Kemudian kita lihat ya gejalanya karena sifatnya mobil ada di daun tua. Walaupun ini gambar yang di samping ini kelihatan sudah sampai pada semuanya. Berarti ini biasanya ditanam pada kultur pasir yang memang kekurangan hara tersebut. Jadi bisa menyeluruh seperti itu. Nah, kemudian kita lihat yang lain tanamannya. Ini adalah untuk kubis. Ini seperti ini. Saya tidak banyak berteori menceritakan gejala begini karena kalau kita ceritakan dalam bentuk tulisan, nggak melihat barangnya, malah tidak bisa mengerti apa-apa. Saya ingin membumikan bagian ini. Sehingga nanti ada kemudian mahasiswa atau lulusan itu benar-benar bisa memanfaatkan ini. Di dalam mata pelajaran saya, manajemen dan teknologi pupuk, juga saya buatkan buku. Kemudian buku ini bisa dibawa ke lapangan, langsung melihat misalnya untuk kelapa sawit, langsung melihat pohon kelapa sawit, langsung melihat gejala defisiensi yang ada, membandingkan dengan yang ada dalam buku. Dengan demikian langsung praktis dan langsung bisa bisa ada pengalaman dalam mengidentifikasi secara langsung. Ini untuk kubis, kita lihat di sini yang ini kuning, daun tua, ini kuningnya seperti ini, atau kadang-kadang tampak seperti ini, lebih berwarna keunguan, kuning ke arah ungu. Kemudian yang ketiga, kita lihat brokoli. Ini warnanya sama, ya, kuning ke arah orange. Pada beberapa tuanya ini warnanya juga sama, pucat, ya. Tapi ke arah ungunya juga ada di sini, ya. Ini untuk brokoli. Kemudian untuk kentang, ini adalah yang defisiensi kuning, kemudian sebelahnya adalah normal, dan ini adalah gambaran yang defisiensi seperti ini, yang normal seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk wortel, ini yang defisiensi, dan ini yang normal, ini yang yang defisiensi main ender seperti ini. Kita lihat, kelihatan dari wortelnya sendiri, baik ukuran umbinya juga sangat berbeda. Ya. Ini untuk wortel, kemudian kita lanjutkan untuk cabai, seperti ini. Ini adalah kekurangan, ini adalah cukup, ini sama kekurangan dan cukup. Kita lihat di sini tulang daunnya juga kuning, ya, tulang daunnya juga kuning. Kemudian kita lihat mentimun. Ini adalah yang kekurangan sebelah kiri.
yang kekurangan, kemudian bandingan daun yang normalnya adalah ini, tengah, kemudian yang kanan adalah seperti ini. Kemudian buah timunnya kelihatan sekali, yang kanan ini adalah buah timun yang kekurangan nitrogen. Bahkan kadang-kadang bentuknya tidak seperti ini, tapi ada yang membesar dan ada bagian yang mengecil. Jadi kayak kalau orang Jawa bilangnya bungkek ya. Bungkek itu salah satu juga memurahkan kekurangan nitrogen pada timun. Kemudian kita lanjutkan, ini apel. Di sini akan kelihatan daun tuanya biasanya agak kekuningan, kemudian lari ke arah orange. Ini seperti ini yang potongan bawah, yang ini adalah yang kekurangan sebelah kanan. Kemudian ini yang cukup, sedangkan yang di sini adalah yang sebelah kanan cukup, sedang yang kiri adalah kekurangan. Jadi kelihatannya seperti itu. Pasti kuning lebih pucat daripada bagian yang muda. Jadi cirinya untuk N ini adalah daun tuanya lebih pucat dari daun yang muda. Kemudian kita lanjutkan, ini untuk anggur. Yang sebelah kiri, ini adalah kekurangan N, seperti ini gambarannya. Ya. Di daun tuanya, daun mudanya masih cukup hijau. Tetapi ada beberapa jenis anggur yang gejala kekurangannya ditunjukkan oleh tangkai daunnya berwarna ungu. Nah, kasus yang sama kita temukan juga di pisang. Ada pisang-pisang tertentu yang warnanya batangnya cenderung putih. Kekurangan N-nya akan ditunjukkan oleh tangkai yang berwarna ungu ini. Nanti yang lain juga ada pada ubi jalar juga demikian. Memang tergantung dari varietasnya tentu saja. Jadi identifikasinya memang harus dilihat varietasnya yang mana, kemudian gejalanya seperti apa. Ada geseran-geseran yang terjadi akibat perbedaan varietas, akibat warna daun yang berbeda dan sebagainya. Ini untuk anggur. Kemudian untuk defisiensi fosfor. Fungsinya membentuk ATP, DNA, RNA, fitin, transfer sifat genetik, dan perkembangan perakaran. Haranya mobil, sehingga gejalanya terdapat pada daun tua. Gejala yang umumnya muncul adalah warna ungu seperti ini. Jadi ini kelihatan seperti ini. Ini juga kelihatan warna ungu bagian bawah, itu tomatnya. Warna ungu ini pada umumnya terdapat pada bagian bawah daun. Ya, akan lihat jelas pada bagian bawah daun. Ini pada tomat seperti ini. Kita lanjutkan, ini pada kubis. Ini gambar yang insert di atas ini kelihatan sekali. Jadi warna ungunya mulai dari yang paling tua sangat ungu, sementara yang bagian pucuk masih hijau, ada bagian yang muda juga kelihatan agak ungu. Kemudian di bagian yang ada di lapangan kelihatan ungu sekali, banyak, seperti ini. Kemudian daunnya di samping ini kelihatan juga ungu ke arah hijau kotor ya. Sedangkan yang plus P warnanya hijaunya seperti ini. Jadi hijaunya cenderung ke arah kuning, sedang yang kurang P akan berwarna hijau kotor. Ini untuk kubis. Kemudian untuk brokoli seperti ini, jelas sekali ungunya. Jadi ini yang normal adalah hijau kekuningan, sedang yang kekurangan P kelihatannya adalah ungu. Ini semua terletak pada daun tua. Kemudian ini untuk kentang, gejalanya pada daun tua seperti pada gambar sebelah kiri, ini daun tuanya seperti ini, kelihatan kalau di zoom adalah seperti ini. Ada bercak seperti ini adalah di kentang yang menunjukkan kekurangan fosfor. Kemudian kita lanjut, ini di wortel. Daunnya menjadi seperti ini, ungu sekali, kelihatan. Kemudian dari segi buahnya seperti ini, ukuran umbinya sangat berbeda. Biasanya yang umbi yang kekurangan P ini jauh lebih kecil karena memang P ini berperan di dalam kaitan dengan perakaran, sementara di dalam akar wortel itulah diberikan atau disitulah hasil fotosintat ditumpuk menjadi simpanan seperti itu. Kemudian kita lihat ini di cabai. Memang tidak terlampau jelas, tapi kelihatan di dalam bagian yang kanan itu kelihatan blok-blok yang berwarna lebih hijau ya, lebih hijau, lebih kotor. Nah, ini karakternya
untuk di cabai ini sangat mirip dengan karakter kekurangan P yang kita temukan pada kopi. Ya, pada kopi bentuknya blok-blok seperti ini, atau kalau kita lihat di bahan buah cabenya sendiri kelihatan ada warna ungu yang tidak rata seperti ini. Ini adalah di cabai. Ya. Kemudian di mentimun, ini enggak terlalu jelas tapi kelihatan pada daun tuanya ini ada bagian yang kemudian akan menjadi nekrosis seperti ini. Ini pada mentimun yang kekurangan P. Kemudian pada apel sama prosesnya, kelihatan ada warna ungu pada daun tua. Ya, ungu seperti ini. Oke, kemudian kita lihat pada tomat untuk kalium. Dimulai dari klorosis dahulu pinggir daun, kemudian menjadi nekrosis sehingga bagian pinggir daunnya menjadi mati. Seperti ini, ya. Haranya bersifat mobil sehingga gejalanya ada di daun tua. Tomat yang sebelah kanan ini bukan berarti tomat yang normal. Gambaran seperti ini yang banyak kita temui di produk-produk kita. Kalau normal harusnya merahnya bersamaan semuanya. Ya. Ini kondisinya sebenarnya adalah kekurangan kalium dan biasanya sering juga kebanyakan kapur, bisa juga memunculkan seperti ini. Ya. Itu kira-kira gambarannya. Jadi gambaran tomat seperti ini bukan merupakan tomat yang normal. Sebenarnya tomat tersebut adalah kekurangan kalium. Ya. Fungsinya kaitan kalium ini adalah mengatur tekanan turgor sel, membuka menutupnya stomata, dan translokasi fotosintat. Kemudian kita lihat selanjutnya, ini pada kubis. Dimulai dari klorosis, kemudian dilanjutkan dengan nekrosis. Dan tentu saja, karena ini menyangkut turgor, pada kubis yang biasanya sukulen, kemudian diikuti dengan menggulungnya pinggiran daun. Ini terletak pada tentu saja pada daun tua, bukan pada daun yang masih muda, daun kubis yang masih muda. Ini gambarannya seperti ini. Kemudian kita lihat pada brokoli. Kelihatan sekali di bagian yang bawah. Ya, seperti ini awalnya. Kemudian setelah itu akan menjadi nekrosis seperti bagian yang atas, di mana bagian pinggirnya pada daun tua itu adalah kering. Itu adalah untuk kalium. Kemudian kita lanjutkan kentang. Sama pada daun tua, klorosis, kemudian dilanjutkan nekrosis seperti ini. Jadi klorosis kemudian langsung cepat nekrosis. Kentang, ya, di sini kita kelihatan juga klorosis, kemudian nekrosis pada daun tua. Kemudian kita lanjutkan dengan ini pada wortel, agak kurang jelas, ini hanya kelihatan sedikit. Klorosis pada daun tua ada di sini, kemudian klorosis juga pada daun tua ada di sini, sebelah kanan, kemudian ada klorosis di bagian ini. Ini untuk wortel. Untuk timun sama, mulai dari klorosis dahulu pada daun tua, kemudian dilanjutkan dengan nekrosis seperti pada insert yang di bagian kanan. Ini sama saja gejalanya. Kemudian cabai, ini kelihatan yang kekurangan K di sebelah kanan. Di sini ada dua gejala sekaligus, mulai memendek, jadi tidak tinggi. Kemudian gejalanya seperti ini adalah mulai dari klorosis, kemudian diikuti nekrosis pada bagian pinggir daun. Kemudian sudah mulai ke arah tengah. Dan juga ada gejala menggulung, seperti halnya kita temukan pada kubis. Kemudian untuk apel, gejalanya sama, ya, seperti ini. Bagian yang kanan adalah klorosis pinggir daun, kemudian selanjutnya akan menjadi nekrosis. Kemudian kalau kita lihat, buah apel yang warna merahnya tidak cerah pun, kalau itu misalnya red delicious, itu sudah menunjukkan kekurangan kalium. Itu sudah menunjukkan kekurangan kalium, tapi hanya dari segi kualitas yang bisa kita lihat dari bagian tersebut. Kemudian kita lanjutkan anggur. Ini seperti ini, gejala di daunnya, yaitu kelihatan kemudian klorosis, kemudian selanjutnya adalah nekrosis pada daun
tua. Kemudian kita lanjutkan untuk kalsium. Kalsium merupakan hara yang sifatnya immobil, ini salah. Ya. Immobil, sehingga gejalanya ada pada titik tumbuh, pada pucuk atau titik tumbuh. Ya, ini mobil tulisannya, mungkin terkopi langsung saja. Fungsinya adalah memperkuat dinding sel, berperan dalam fiksasi N, fungsi enzim, pembungaan dan reproduksi, berperan dalam pembelaan dan pemanjangan sel. Sehingga nanti apabila kekurangan, yang muncul adalah seperti ini. Kalau di daun biasanya bisa membentuk atau daunnya berubah bentuk atau deformasi bentuk daun. Ya. Kadang-kadang pucuknya mati, langsung mati. Jadi, nah nanti yang sama dengan ini yang sangat mirip adalah untuk boron. Kemudian yang lain adalah penyakit fisiologi yang kita kenal dengan nama blossom and root. Busuk kering yang ada di dalam bagian ujung dari tomat misalnya seperti ini. Ini adalah gejala kekurangan Ca, ya, gejala kekurangan Ca. Kemudian kita lihat untuk yang lain kubis, gejalanya muncul pada daun muda seperti ini, ya, seperti ini. Dia mati kemudian seperti membuat mangkukan karena bagian pinggir daun jauh lebih sempit dibandingkan bagian lebar daun bagian tengah, jadi seperti mangkuk. Kemudian apabila kita belah crop kubisnya, sering ada bagian yang mati seperti ini. Ya, seperti ini yang berwarna coklat ini adalah mati, dan ini juga mati. Nah ini bagian-bagian yang busuk kering tadi, ada beberapa bagian yang seperti ini, sebagai tanda di dalam kubis itu adalah kekurangan kalsium. Kemudian kita lanjutkan dengan brokoli. Nah ini gejalanya sangat khas. Pada bagian tengah dari bunga kolnya ada lubangnya. Ini khas. Ini menunjukkan kekurangan kalsium. Kemudian kalau kita dari luar ada bagian yang ternyata seperti membusuk ya, berwarna lebih coklat seperti ini. Ini tanda ada brokoli yang kekurangan kalsium. Kemudian kentang. Nah, sama dengan yang saya sebutkan pada kubis, bagian pinggir daunnya lebih sempit dari bagian tengah daunnya, sehingga bentuknya seperti itu. Ya. Seperti ini bentuknya, seperti kanan, daun-daun dari kentang seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat pada umbinya sering retak-retak seperti ini. Atau umbinya retak seperti yang bagian bawahnya. Ya, terbelah seperti ini. Ini tanda bahwa kekurangan kalsium. Atau kalau kita belah, ada bagian yang busuk di tengah-tengah dari umbi kentang tersebut. Ini adalah gejala kentang yang kekurangan kalsium. Nanti di dalam umbi-umbi yang lain juga akan tampak yang sama, misalnya pada wortel dan sebagainya. Ini gejalanya akan mirip seperti itu. Kemudian ini wortel barusan kita omongkan, yang sebelah kanan kekurangan Ca, kita lihat di sini juga ada kayak ada ruas-ruas yang kemudian seperti menghitam. Ini salah satu tanda dari kekurangan Ca. Dan yang sebelah kanan, sebelah kiri cukup, yang sebelah kanan ini adalah kekurangan Ca. Seperti ini kira-kira gambarannya. Ya. Kemudian kita lihat ini adalah pada mentimun, pucuknya yang terserang, bentuknya sama. Daunnya menjadi seperti mangkukan, seperti itu, ya. Jadi di pucuknya yang terkena, titik tumbuhnya, karena ini menyangkut pemanjangan sel yang merupakan salah satu fungsi dari Ca, termasuk juga dia berfungsi di medulla lamella, sehingga kadang-kadang seperti tersobek, dan disitulah nanti keluar bagian dalamnya dari isi sel dan mengundang untuk kejadian yang lain. Kemudian ini pada terong, kita lihat pada gambar sebelah kiri, itu pucuk daunnya yang sudah mulai terkena, yang sebelah kiri tapi di bagian kanan, sedangkan yang kanannya adalah normal. Kemudian kalau berbuah, ini kita lihat buahnya retak-retak semua.
seperti ini. Ya. Retak seperti ini. Kemudian kadang-kadang kelihatan seperti apa ya? Seperti bekas dipukuli yang memar. Itu adalah salah satu ciri kekurangan Ca. Kemudian ini pada cabai, kita lihat pucuknya sama. Nah ini ada yang sobek, seperti saya katakan tadi. Jadi ada deformasi bentuk dari daun, sobek seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita lihat buahnya sama dengan di tomat, ini adalah BER, blossom and root. Jadi ujung dari buahnya akan membusuk kemudian mengering. Ini kira-kira Ca pada cabai. Kemudian kita lihat ini pada apel yang kita kenal dengan nama bitter pit. Ada titik-titik seperti ini dan kadang-kadang kelihatan di sini seperti ada lapisan apa kalau kalus yang seperti ada ininya. Itu adalah kekurangan. Di dalamnya juga kelihatan ada bekas-bekas seperti ini. Nah ini akibat konduktif tisunya di dalam buah itu yang terganggu karena kekurangan Ca. Kemudian untuk magnesium, ini kembali pada hara mobil sehingga gejala ada di daun tua. Fungsinya merupakan bagian dari klorofil, kofaktor enzim, fosforilasi, jembatan pirofosfat. Nanti ada beberapa gejala karena namanya jembatan pirofosfat. Kekurangan Mg nanti kadang-kadang akan memunculkan warna keunguan karena berkaitan dengan fosfatnya. Dalam kaitan dengan ATP-ADP menstabilkan bentuk ribosoma. Sehingga karena dia membentuk molekul klorofil menyebabkan menimbulkan klorosis antar tulang daun pada daun tua, sementara tulang daunnya masih tetap hijau. Ini magnesium, kekurangan magnesium pada tomat. Kemudian pada kubis, kita lihat hal yang sama. Ya. Jadi bagian yang terkena sinar matahari akan cenderung menjadi klorosis, sedang bagian yang kurang dari sinar matahari tetap hijau. Jadi gejala yang sama ditemukan pada kelapa sawit. Jadi juga demikian, bagian yang terkena sinar matahari kemudian akan menjadi klorosis, bagian yang tidak terkena sinar matahari yang tidak terjadi klorosis. Kemudian bagian cropnya di sini kelihatan seperti terbakar akibat terkena sinar matahari. Ini karakter khas dari kekurangan Mg pada kubis. Kemudian pada kentang gejalanya sama, klorosis, kemudian nekrosis, tulang daunnya tetap hijau. Ya, biasanya perkembangannya seperti itu, hanya kecepatan menimbulkan nekrosisnya akan beda-beda antara tanaman satu dengan tanaman yang lain. Kemudian ini pada timun sama saja, klorosis antar tulang daun seperti ini, kemudian langsung nekrosis, ya, seperti ini, langsung mati jaringannya. Kemudian pada wortel sama kondisinya, klorosis antar tulang daunnya masih tetap hijau pada daun tua. Pada cabai sama, ini yang mulai awal sebelah kiri, kemudian yang kanan sudah mulai sudah cukup lanjut sehingga gambarnya seperti itu. Kemudian pada apel kita temukan sama, yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan karena tadi berkaitan dengan fosfor maka kadang-kadang timbul gejala seperti ini. Jadi sering di dalam kekurangan Mg misalnya di jagung, selain warna ungu yang muncul, selain klorosis antar tulang daun yang muncul pada jagung juga muncul warna ungu. Itu adalah bagian karakter dari Mg pada tanaman, kekurangan. Jadi kadang-kadang menginduksi juga kekurangan fosfor. Kemudian ini pada anggur, kita lihat, yang ini adalah anggur yang merah, seperti ini, dan yang di atas ini adalah yang strain varietas yang hijau. Ya, gejalanya seperti ini. Ini pada anggur untuk Mg, kemudian defisiensi sulfur. Sebelah kiri kelihatan sekali yang terkena sulfur itu adalah di pucuknya karena bersifat immobil. Ini masih salah lagi nih ngopinya.
Immobil, gejalanya pada daun muda, pada pucuk. Ini warnanya seperti ini. Ya. Sudah lihat di kanan ini warnanya kuning sekali, kelihatan pada bagian yang di tengah. Zat immobil seperti ini. Merupakan komponen protein yang mengandung S seperti cysteine dan cysteine dan sifatnya immobil sehingga adanya pada gejalanya pada daun muda. Kemudian ini pada kentang, kita lihat sebelah kiri, kelihatan sekali pucuknya lebih kuning dibandingkan daun yang tua. Kemudian ini juga kelihatan sekali pucuknya lebih sebelah kanan, bahwa daun-daun mudanya lebih kuning daripada daun tuanya, seperti ini. Kemudian kalau kita bandingkan, ini adalah yang normal di bagian bawah, yang sebelah kanan itu ada yang tidak normal. Ini gejala pada kentang, jadi kelihatan sekali seperti itu. Kemudian pada wortel kurang tampak jelas, tetapi ini adalah daun mudanya pada bagian kanan kelihatan lebih kuning dibandingkan daun tua yang lain. Ini kelihatan sekali pada wortel seperti itu. Kemudian kita lihat pada tomat, ini kelihatan sekali pada daun mudanya hanya sarang, gambar yang utuhnya saya tidak dapatkan, sehingga gambarnya hanya sepotong di zoom pada daun mudanya saja. Ini perlu pencarian lain atau memotret yang ada di lapangan untuk mengidentifikasi hal seperti ini. Kemudian mentimun, ini kelihatan sekali. Bagian atasnya, pucuknya adalah kuning, persis. Kekurangan sulfur, sedangkan daun tuanya masih cukup hijau. Itu kira-kira untuk sulfur. Kemudian cabai, nah ini kelihatan sekali. Ya, ini adalah kekurangan sulfur, daun tuanya masih tetap hijau. Ini juga kelihatan sekali bahwa daun tuanya atau daun mudanya berwarna kuning seperti ini. Kemudian defisiensi besi, fungsinya adalah komponen sitokrom, protein ferredoksin, reduksi sulfat dan nitrat, bagian dari enzim sintesis protein. Jadi kaitannya dengan transfer elektron prosesnya, ya, utamanya di situ. Haranya sifatnya immobil dalam tumbuhan, gejala muncul pada jaringan atau daun muda. Kita lihat di sini, klorosis antar tulang daun dengan tulang daun masih tetap hijau. Kemudian yang sini klorosisnya baru mulai muncul di beberapa bagian daun, belum memunculkan gejala klorosis seperti sebelah kanan. Ini pada tomat seperti ini. Kemudian ini pada kubis hanya kurang jelas, hanya sangat-sangat sumir kelihatannya. Memang kadang-kadang kita temukan gambaran yang seperti ini hanya kelihatan sekali pada daun yang tegak di sebelah kanan, kelihatan ada klorosis sedikit seperti ini. Ya. Ya, ini tidak terlalu jelas. Memang identifikasinya kadang-kadang tidak tertangkap oleh kamera. Ini problemnya, sehingga tidak bisa jelas bagaimana kemudian kita bisa mengidentifikasi secara tepat. Kemudian ini pada kentang kelihatan sekali klorosis pada daun muda dengan tulang daun tetap berwarna hijau. Kemudian ini pada wortel juga kurang jelas, hanya samar-samar nampak bahwa pucuknya yang ini seperti ini kelihatan lebih putih, lebih pucat dibandingkan dengan yang tua. Seperti ini atau sebelah sana. Itu kira-kira yang kelihatan. Kemudian cabai ini kelihatan sekali, ya di sini seperti ini proses, kemudian tulang daunnya masih tetap hijau. Hal yang sama nanti akan tampak pada MN, sangat mirip dengan FE, ya. Sangat mirip dengan FE itu pada MN. Kalau kita bandingkan ini, misalnya defisiensi ini dengan yang ada pada sulfur tulang daunnya langsung kuning, pucat. Jadi berbeda sekali, kuning pucat ada pada pucuk, tetapi tulang daunnya
tidak hijau lagi, sudah menjadi kuning. Tapi kalau dalam Fe atau Mn, tulang daunnya masih hijau, masih kelihatan hijau. Kita lanjutkan untuk mentimun seperti ini. Pada daun tua, pada daun muda, sekali lagi, ini pada daun muda, tulang daunnya masih tetap hijau. Ini kelihatan, tapi memang kalau sudah kemudian lanjut, memang kemudian menjadi kuning, bahkan sampai putih. Ya, warnanya sampai putih. Kalau sudah akut. Ya. Ini pada timun. Kemudian kita lihat pada apel, kelihatan sekali. Klorosis, kemudian di sini sudah berlanjut dengan nekrosis. Biasanya mikro selalu demikian. Nekrosis ini juga ciri-ciri yang tergabung dengan ZN. ZN juga demikian, klorosis kemudian nekrosis kalau di pucuk biasanya. Ini adalah gejalanya sama, di sini ada kelihatan bahwa klorosis antar tulang daun. Kemudian tulang daunnya masih tetap hijau. Pada anggur kelihatan sekali. Sebelah kanan juga seperti ini, kekurangan Fe, masih ada kelihatan hijau-hijau yang kalau kita zoom seperti ini yang diperoleh, yaitu klorosis antar tulang daun, kemudian tulang daunnya masih tetap hijau. Itu adalah untuk Fe. Kemudian seng, fungsi berperan dalam penyusunan protein, kloroplas, transfer elektron, metabolisme protein, dan penambatan N. Haranya imobil dalam tumbuhan, gejala muncul pada jaringan atau daun muda. Ini kelihatan, tadi saya katakan bahwa klorosis antar tulang daun kemudian dilanjutkan dengan nekrosis. Biasanya di ZN ini nekrosisnya bisa lebih cepat dibandingkan Fe dan Mn. Jadi biasanya langsung klorosis, kemudian memutih, langsung ke nekrosis. Nah kelihatan di kentang sebelah kanan juga demikian, pucuknya seperti ini, kemudian langsung di tengah-tengahnya muncul juga nekrosis. Ini adalah ZN. Kemudian pada mentimun kita peroleh gejala yang sama. Ada tambahan gejala yang muncul adalah sebelah kanan kelihatan roset atau buku ruasnya menjadi memendek. Ruasnya menjadi memendek. Ini salah satu cirinya. Klorosis antar tulang daun seperti ini, kemudian dia ruasnya menjadi memendek. Jadi nanti kelihatan rapat sekali. Kalau enggak seperti itu, nanti ada ciri lain adalah tumbuh banyak sekali cabang. Jadi seperti mungkin kalau di HPT penyakit sapu setan. Penyakit sapu setan. Jadi seperti itu nanti kira-kira tampaknya di dalam kaitan dengan ZN. Kita lihat lanjut. Nah ini pada apel kelihatan sekali. Seperti ini kalau kekurangan ZN banyak sekali muncul. Jadi muncul sekali cabang-cabang. Ini juga muncul sekali cabang-cabang. Ini juga muncul pada yang lain, pada kopi juga muncul demikian. Jadi banyak sekali gejala seperti ini akibat kekurangan ZN. Pada tanaman pohon yang lain juga banyak sekali muncul seperti itu akibat kekurangan ZN. Pada sirsat juga demikian. Yang lain juga banyak seperti itu. Kemudian ini sekali lagi ini pada anggur sama pucuknya seperti ini. Oh, mohon maaf. Kok lari ke atas lagi. Bentar. Lompat. Mankan. Oke. Ini kita lihat di sini. Ini adalah ZN seperti ini. Kemudian ini sekali lagi gejala roset akibat kekurangan ZN. Gejala roset akibat kekurangan ZN. Jadi sama posisinya seperti itu. Kemudian defisiensi manhan, ini juga agak sedikit kurang jelas. Sama dengan Fe, haranya bersifat mobil, gejalanya dalam tumbuhan akan muncul pada jaringan muda. Ya, jaringan muda seperti ini, di daun-daun muda, di pucuk seperti ini juga kelihatan agak sedikit tidak jelas. Biasanya di dalam kubis memang cukup sulit kita identifikasi karena memang umumnya kubis ini dikelola dengan manajemen yang baik. Nah, fungsinya dalam penyusunan protein, kloroplas, transfer elektron seperti halnya Fe, metabolisme protein dan penambatan N. Saya kira sama fungsinya dengan Fe ya, kebanyakan seperti itu.
Kemudian ini pada brokoli. Sekali lagi pada tanaman-tanaman ini biasanya gejalanya kurang jelas, karena memang manajemennya biasanya manajemen dengan tinggi dan ini gejalanya ya akan kelihatan seperti ini. Kemudian kita lihat selanjutnya, ini pada kentang. Pada daun mudanya kita lihat ada klorosis antar tulang daun. Kemudian langsung dilanjutkan dengan nekrosis ya. Dengan nekrosis di tengah-tengahnya langsung hitam dan sebagainya. Ini juga kelihatan seperti itu. Ini pada kentang. Kemudian pada wortel ya mirip-mirip dengan FE saja di sini bahwa daun mudanya seperti ini ya. Mirip dengan FE seperti ini, daun mudanya seperti ini. Jadi tidak berbeda dengan FE gejalanya. Kemudian pada timun, kelihatan sekali, ini klorosis, antar tulang daun, kemudian tulang daunnya masih tetap hijau, ini juga sama, ini gambarannya seperti ini kelihatan, klorosis antar tulang daun. Sedang pucuknya masih kadang-kadang kita temukan pucuk juga yang masih hijau, tetapi kemudian ada jalur-jalur hitam seperti ini. Ini kebiasaan muncul seperti itu, dan identifikasinya memang harus satu persatu dicatat begitu. Nah, pengalaman identifikasi ini yang kemudian akan memperkaya kasanah, ya, memperkaya, mencirikan secara lebih tepat. Tanpa pengalaman itu agak lebih sulit untuk mendapatkan gambaran yang baik atau identifikasi yang baik dalam hal ini. Kemudian kita lihat untuk apel sama, pucuknya seperti ini, klorosis antar tulang daun, sedang tulang daunnya masih tetap hijau. Kemudian kita lanjutkan anggur sama, ini ada 4 kelompok yang paling kanan bawah ini adalah normal. Sedang yang lain ini adalah meningkat. Jadi dari sini meningkat ke sini, ini meningkat ke sini, kemudian yang paling parah adalah yang di sini. Ini adalah gejala kekurangan Mn. Kemudian kita lanjutkan untuk boron. Nah, ini khas. Ada deformasi bentuk daun. Kadang-kadang daunnya seperti tersobek, kadang-kadang seperti ini. Jadi kalau mungkin ini kayak virus, kena virus ya. Kena virus seperti ini. Ini adalah kekurangan boron. Nah, kemudian kalau kita belah, sering bagian tengah batangnya seperti ini. Ada yang busuk kering. Ini kekurangan boron seperti ini. Ya. Jadi yang lubang tadi seperti CA, kelihatan lubang itu memang satu kerabat dengan boron. Dua-duanya gejalanya tampak pada bagian mudah, ujung jaringan ya. Jadi pada titik tumbuh dua-duanya. Kita lihat ini pada brokoli. Kita lihat di sini seperti ini. Warna cropnya, kemudian kalau kita cropnya kita belah seperti ini, kemudian gejalanya sama dengan CA bentuknya seperti ini. Ya, ini brokoli. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, untuk kentang, ini pucuknya mulai mati. Kemudian sekali lagi, umbinya kita lihat seperti ada lapisan-lapisan. Ini juga tidak hanya di umbi, di apel juga sama. Kalau apel ada permukaannya kasar atau di timun permukaannya kasar atau ada bintik-bintik, itu juga kekurangan boron. Kalau kita belah lebih lanjut juga seperti ini, kita lihat ada bagian yang mati, pinggirnya pada mati kering seperti ini. Ini adalah tanda-tanda kekurangan boron. Kemudian ini wortel, hanya terlihat bagian ujungnya saja. Ini adalah kekurangan boron pada titik tumbuhnya, kelihatan bahwa daunnya mulai mengecil. Daunnya ukurannya mulai mengecil. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah mentimun. Titik tumbuhnya mati. Seperti CA, daunnya juga berubah bentuk seperti ini. Ini adalah boron. Ini pada timun, pada tomat. Ya.
ada belahan, ada rekaan di buah, atau kadang-kadang bentuknya seperti ini, kadang-kadang disebut catfish. Ini yang biasanya normal, yang ini bentuknya seperti ini. Ini juga kekurangan boron. Belah, nanti Bu kita ketemu pisang yang belah, kemudian mangga yang belah, dan lain-lain itu semua berkaitan dengan kekurangan boron. Termasuk batangnya seperti ini yang ada kelihatan belah seperti ini. Ini ada kekurangan boron. Kemudian apel, nah ini boron, titik tumbuhnya mati, kering. Persis. Kemudian ini saya katakan kayak ada lapisan-lapisan, kemudian ada belahan-belahan yang tidak jelas arahnya. Kemudian kalau ini kita lihat seperti lebam. Seperti lebam. Kalau kita buka dalamnya seperti ini. Ya, seperti luka-luka. Ini adalah kekurangan boron. Kemudian kita lihat anggur. Ini kita lihat dari buahnya. Bahwa salah satu fungsi boron adalah dalam kaitan dengan pembungaan dan pembuahan. Maka kemudian tidak terjadi persarian. Sehingga gejalanya kebanyak dari buahnya yang tidak jadi. Seperti ini. Jadi gejala kekurangan ini bisa nanti munculnya macam-macam, misalnya kelapa yang janjangannya tidak penuh, itu juga diantaranya kekurangan boron, dan macam-macam yang lain, termasuk buahnya rontok dan sebagainya, itu diantaranya adalah akibat kekurangan boron. Saya kira habis yang bisa saya sampaikan, barangkali kalau ada yang bisa dibahas, monggo. Silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Budi. Wah, ini banyak sekali ya penyakit yang tidak menularnya juga. Wah, ini sebagai seorang ini belum Bu, tanaman. nanti kalau masuk ke ada pisang, masih ada lagi Bu, ada jagung, ada iya, kopi, Pak. Ada tebu, ada kelapa sawit. Kebetulan sudah terkumpul, tinggal sekarang menjadikan buku Bu yang belum. Ini ya, Bu, Pak, jadi, ini Pak di. ini yang lagi berusaha, beberapa Iya, Pak, sudah jadi buku untuk praktikum, tapi memang belum bisa Pak. Jadi ini memang akan saya susun menjadi satu buku yang lebih lengkap lah, saya kira itu. Dengan nanti mungkin batasan-batasan harganya kurang berapa, sedang berapa, tinggi berapa, dijadikan satu, mungkin cukup menarik untuk dijadikan reference lah gitu. Itu Bu. Belum ada loh Pak. Baik, adik-adik, anak-anak, ini ilmu-ilmu yang sangat luar biasa ini. Nah, untuk itu saya persilakan kalau ada yang barangkali ada yang ingin jawab, bertanya. Ya. Silakan, Bu Titi, boleh bertanya, monggo. Monggo Bu Titi. Ya, terima kasih Bu Asih. Mestinya mahasiswa dulu ya. Monggo. Tapi saya juga mahasiswa, jadi masih di mana Bu? Bolehkan. Pak Budi menarik banget ya. Makanya kalau ke lapangan tuh kita selalu terkecoh ya. Gejala-gejala tadi memang hampir semuanya mirip virus ya, gejala virus. Ya. Gitu ya. Yang menguning di veinnya, di tulang daunnya hijau, terus laminar apanya itu kuning, kemudian sistemik ya. Terus ada nekrosis. Persis semuanya tuh memang gejala patogen gitu ya. Terus tadi ada Witch's-Broom, sapu, setan itu ya. Tidak benar-benar terkecoh kalau yang ini tidak jeli ya. Dan ini saya pikir benar kata Bu Asih, setuju saya kalau dibukukan. Ya. Jadi mungkin bukan hanya dibukukan, Bu, mari bekerja sama untuk dibedah bersama. Jadi kita coba yang seperti itu, kita perlakukan dengan, saya tahu ini kurang boron, saya hantam boron gitu loh Bu. Jadi kita kemudian memperkaya bagian itu gitu. Iya, karena Pak, ini memang banyak sekali persoalan. Terus yang kemarin itu ada perbandingan, jadi ada 3 gejala. Ya, 1 misalnya kekurangan boron.
terus satu memang karena patogen virus gitu. Ya. Terus satu apa? Jadi ini dijejerkan gitu ya, sehingga yang membaca atau melihat itu bisa membandingkan gitu. Itu kalau untuk pembelajaran bagus sekali. Ya, bukan hanya itu Bu, kalau bisa nanti misalnya kena virus semua, ada yang diberikan dengan ini, diberikan boron, dan kita tunggu nanti reaksinya seperti apa. Nah, kalau sembuh ke sini, kalau ini ke sini. Dan mungkin kan kesehatan tanaman itu akan mendukung memungkinkan dia tidak terjadi gejala seperti itu, Bu. Jadi memang ini nggak bisa kita pisahkan, memang ada ada singgungan-singgungan, maka saya ceritakan tadi Sumatera Utara seperti itu. Kemudian di Cikabayan saya katakan antara penyakit mentek dengan bule yang ini muncul. Itu semuanya kalau kita ke lapangan itu masuk gitu. Tapi kalau kita nggak pernah ke lapangan, adanya teori cuma cerita doang gitu loh. Iya, betul. Itu cerita doang. Nah, kalau saya nggak mau itu, pengen saya mahasiswa itu mendapatkan benar-benar gambaran real di lapangan dan matengnya dengan cara di lapangan, jangan seperti ini teori aja di situ yang nggak masuk ke dalam kenyataan lapangannya, nggak bisa identifikasi gitu. Itu aja. Orang bule jagung ya sama kekurangan apa itu persis sama. Gitu. Kekurangan boron itu bule jagung, boron daunnya melengkung, daunnya pecah. Aduh itu. Sama bagus sekali Pak Budi. Saya senang sekali dan saya puas. Mungkin kalau memang begitu, mungkin satu ini Bu Asih, satu tatap muka dikasihkan Pak Budi saja gitu ya untuk kuliah ini belum loh Bu, itu masih banyak, saya masih punya jagung, punya. Makanya disimpan Pak, nanti ya Bu. Bu Asih saya ini atur lah ya di Asia. Perlu kuliah sehari. Iya. Seminggu mungkin ya Pak ya. Ya monggo aja lah diatur, monggo Bu, nggak apa-apa, karena kalau bagi saya yang penting kita berikan bekal pada anak-anak, jangan hanya teori begini, prakteknya nggak tahu. Karena saya sendiri yang paling sedih, kayak Menara Gading itu, banyak yang di IPB itu begini, tetapi link ke lapangannya ini lemah sekali. Benar. Nah, kalau ini kita buat, makanya misalnya di dalam teknik pemupukan, yang dibawa ke lapangan itu bukunya, Bu. Bukunya sudah saya buat, kemudian sudah dilaminating, jadi kena hujan tidak apa-apa, bawa ke lapangan langsung dilihat, dibandingkan langsung. Oh ini kekurangan ini ya, diajarkan seperti itu. Jadi benar-benar bisa diidentifikasi secara penuh dengan langsung dilihat barangnya. Supaya ada bekasnya, kalau nggak itu nggak ada bekasnya nanti. Bilang saja. Karena kalau di lab itu kan mahasiswa sudah kita ambilkan yang sesuai, misalnya kena bule jagung jagung yang kena bule ya sudah itu saja. Kan tidak ada pembanding dengan yang kekurangan boron, misalnya kekurangan N yang sama-sama pucatnya gitu. Jadi saya setuju kalau habis dari lab ya kita lepas ke lapangan, halnya itu. Langsung identifikasi kita bekali begitu. Iya. Kalau mungkin HPT juga dibuat atlas, monggo Bu. Saya melihat di dalam buku di luar negeri itu ada atlas penyakit, ada atlas hama, itu sudah bisa kita lihat. Saya dulu sempat download bukunya, tapi nggak sempat saya print yang atlas penyakit sampai ke yang melihatnya di bawah mikroskop segala macam, ada semua. Itu ada yang lapangannya, itu ada atlasnya dulu. Itu saya nggak sempat print, harus printnya berwarna. Tapi sempat saya download bukunya kemana, tapi nggak tahu, sekarang harus cari lagi nanti kalau ada. Ya baik Pak Budi, Bu Titi. Bu Asih, saya hanya salut aja. Ya Bu Titi, ini ada mahasiswa dan mahasiswi yang bertanya Pak. Yang pertama ini mahasiswa menanyakan kapan bukunya terbit. Nah udah. Waduh. Aku tadi didorong, ya Bu, moga-moga dalam 4 tahun atau 5 tahun nanti kan pensiun saya nanti. Jadi bukunya dulu pensiun terbit. Jangan Pak. Dulu pensiun terbit, insya Allah Bu. Terbit Bu, ya Bu. Nah kemudian ini Pak, ada Desi Anggraini. Desi mau bertanya langsung atau saya bacakan? Desi? Ayo, Mbak Desi langsung, nggak apa-apa Mbak Desi, ayo. Mbak Desi silakan.
Oh, sedang Oh, berisik. oh, mohon Desi. maaf sedang berisik. Jadi saya bacakan saja Pak ya. Monggo, Bu. Ini dari Mbak Desi ini bagaimana cara mengetahui suatu tanaman kekurangan unsur hara selain dengan melihat gejala pada tanamannya Pak? Apakah bias menggunakan teknik deteksi molekuler? Terima kasih. Itu Pak Budi. Monggo. Sebenarnya memang bisa dilakukan dengan itu, tetapi masalahnya sekarang kadang-kadang di lapangan itu tidak selalu dibekali dengan peralatan. Ya, semuanya bisa, analisis bisa, segala macam bisa digunakan sebenarnya deteksinya seperti itu. Hanya masalahnya bagaimana kalau kita kenyataannya tidak mempunyai peralatan di lapangan, sehingga gejala-gejala yang ada yang kita gunakan untuk deteksi dulu begitu. Nanti setelah deteksi ini pembuktiannya ya dilakukan analisis, dideteksi lebih jauh dengan alat yang canggih. Saya kira itu. Semuanya kita gunakan yang mungkin kita gunakan. Jadi awalnya kita duga dulu lah gitu. Duga dulu seperti ini berdasarkan gejala yang ada, baru setelah itu kita buktikan dengan di laboratorium. Memang kepastiannya pasti meleset karena ini sifatnya hanya pengamatan biasa. Tidak pengamatan secara detail gitu. Memang butuh dikembangkan Bu pengamatan secara detail misalnya dengan detektor-detektor apa yang dilakukan sehingga kemudian misalnya dengan warna, dengan apa yang bisa mendeteksi gejala penyakit. Saya kira sudah dikembangkan Pak Boni, saya kira pernah cerita yang seperti itu. Jadi itu sangat penting ke depan kita harus sensor semua ke depan, bukan lagi kita ke lapangan, tapi sensornya yang akan jalan begitu. Untuk precision agriculture saya kira itu yang akan harus dilakukan. Ya Pak, precision agriculture akan sangat bagus. Ya, nah yang kedua ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari mahasiswa. Saya bacakan saja ya kesempatan yang berisiknya. Kira-kira berapa lama sejak penambahan unsur hara sampai gejala menghilang Pak? Oh, pertanyaannya cukup menarik. Pertama, tidak semua gejala bisa dihilangkan. Terutama gejala-gejala yang kayak tadi, deformasi bentuk daun. Itu sampai pada saat akhir tidak bisa dihilangkan. Misalnya kalau di kelapa sawit itu gejala kekurangan boron itu akan daunnya keriting, itu munculnya pada pelepah yang muda. Nanti sampai pelepah itu, sampai pelepah 48, artinya 2,5 tahun kemudian ya tetap seperti itu. Jadi nggak bisa disembuhkan, itu yang nggak bisa disembuhkan. Tetapi beberapa unsur hara yang lain itu bisa disembuhkan. Misalnya N itu biasanya cepat. Kalau N itu dalam 1-2 minggu ditambahkan perubahannya akan langsung tampak begitu. Ya, kemudian sulfur juga demikian. Ya. Fosfor tidak bisa hilang yang tua, tetapi yang muda akan kembali seperti ini. Kalium juga sama, yang tua tidak akan bisa berubah, tapi yang muda akan kembali berubah. Jadi tergantung dari jenis haranya, Bu, tergantung dari gejalanya seperti apa. Kemudian beberapa unsur yang saya ketahui menyebabkan perubahan bentuk itu diantaranya boron, itu bentuk daunnya akan berubah, kalsium itu bentuk daunnya akan berubah, zinc ini bentuk daunnya akan berubah, kadang-kadang kita temukan juga molybdenum bentuk daunnya berubah, termasuk mangan itu bentuk daunnya berubah. Nah, kalau beberapa unsur mikro itu juga lebih efektif kalau dilakukan penyemprotan langsung di daun dibandingkan kalau aplikasi lewat tanah. Karena kalau lewat tanah nanti lewat akar dulu itu jauh lebih lama. Kalau mikro biasanya untuk mengkoreksi lebih cepat dilakukan lewat daun. Langsung di bagian ada yang gejalanya kita semprot. Nanti kalau nggak ada perubahan bentuk atau dia masih pada perkembangannya masih kecil, nanti sampai dia membesar sesuai dengan perkembangan daunnya dia akan sembuh. Begitu kira-kira gambarannya Bu. Jadi tidak ada patokan, pasti tergantung jenis haranya dan tergantung bagaimana aplikasi pupuknya juga. Karena memang efektivitasnya kalau yang mikro biasanya lewat daun jauh lebih efektif. Kira-kira begitu Bu. Baik Pak Budi. Ada lagi anak-anak adik-adik yang mau bertanya, silahkan. Boleh chat, chatting boleh langsung bertanya, silakan. Bu Pipit, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bu Asri. Silakan.
Pak Budi. Terima kasih Bu. Pak. Waalaikumsalam. Di rumah Bu. Sangat menarik ini materi yang Bapak sampaikan ini. Sama seperti Bu Titi, saya sering terkecoh ya Pak ketika di lapangan itu ada tanaman tomat khususnya yang kekurangan unsur fosfor ya Pak ya, daunnya keunguan pinggirnya ya. Nah seperti itu ternyata itu kekurangan unsur hara yaitu fosfor ya Pak ya. Kemudian kalau untuk kadang ada pestisida ya Pak yang fitotoksik juga. Nah itu terkadang gejalanya juga mirip Pak, seperti itu Pak. Ada yang kuning tanamannya, terus ada yang ungu juga begitu Pak. Nah itu gimana ya Pak cara kita membedakan itu fitotoksik karena kekurangan pupuk atau karena pestisida tadi Pak? Ya kadang-kadang begini Bu, paling yang bisa kita deteksi itu misalnya dia fitotoksiknya itu unsurnya di dalamnya apa misalnya gitu. Kalau dia menyeluruh tidak pada bagian tertentu itu biasanya diakibatkan pestisida itu. Tetapi kalau kekurangan hara biasanya hanya pada bagian tertentu yang muncul itu gitu. Saya sering mengalami seperti itu kalau kita di kelapa sawit ya, misalnya pas ke kelapa sawit kemudian dia menggunakan herbisida begitu, itu sampai kadang-kadang pucuk-pucuk kelapa sawitnya yang masih anakan tuh kena semua. Tapi ini bukan defisiensi hara, dicemprot herbisida kalau begini kan gitu. Nah itu terjadi Bu yang seperti itu. Jadi paling kita identifikasi dengan cara seperti itu. Bagian yang terkena semprotan itu nanti akan ada gejalanya. Kalau yang bagian defisiensi hara itu sebenarnya gejalanya pada bagian-bagian tertentu. Ya, Pak. Tidak keseluruhannya ada seperti itu gitu. Jadi paling identifikasinya kita lakukan seperti itu. Dan kemudian kalau memang misalnya pestisidanya itu mengandung unsur hara itu ada efeknya Bu di dalam tanamannya. Pas kebutuhan kekurangan disemprot dengan pestisida ada unsur haranya ya ada efeknya. Sebaliknya kalau saya pernah menghilangkan kutu putih, pura-pura aja menghilangkan ini kutu putih, saya gunakan deterjen Bu, buat deterjen dan saya tahu di sana ada fosfornya, kita hilangkan pahit, kita semprotkan natrium pirofosfat, seret. Ternyata kebanyakan, akhirnya ZN-nya muncul. Jadi yang muncul itu cabang-cabang banyak sekali, jadi muncul sekali itu. Jadi pengalaman seperti ini yang kemudian kita, oh iya benar itu munculkan itu. Karena P dan ZN kan memang kontradiktif. Jadi kalau kebanyakan P, ZN-nya akan turun dan sebagainya. Jadi ada praktek-praktek seperti itu kemudian memberikan pengalaman, oh iya harus hati-hati di sini tidak sembarangan menghilangkan satu yang lain. Gitu. Begitu kira-kira ya Bu. Terima kasih Pak pencerahannya Pak. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Ini makin seru loh kalau makin digali ini Pak Budi ya. Pengalaman lapang aja Bu. Oh begini, oh materinya Pak Budi bagaimana ya? Ya Bu. Kalau pengen pegang materinya Pak Budi bagaimana? Kalau pengen mendapat materi ini, iya Pak. Ya nanti tak kirimin PDF-nya Bu, nggak apa-apa. Nah, saya perbaiki dulu. PDF kan ya Pak ya? PDF. Terima kasih banget Pak Budi. Ingat ya. Untuk mengingat. Ini ada satu lagi. Aja Bu, salah PDF kan ya Bu, nanti bisa. Oh iya. Terima kasih. Baik, ini ada satu lagi Pak. Kalau ini pertanyaan mahasiswa, kalau gejalanya tidak menghilang setelah ditambahkan pupuk, apakah produksinya bisa terselamatkan Pak? Jawabannya sederhana, tidak terselamatkan. Karena pabriknya ada di daun. Kalau gejalanya daunnya berkurang saja, mengecil saja, akarnya mengecil saja, karena misalnya akarnya tidak bisa berkembang, otomatis produksi pasti akan terganggu. Karena pabriknya ada di situ, serapan haranya ada di situ. Pasti terkena. Jadi semua apapun saya mengatakan, saya memupuk kalau misalnya pengendalian hama penyakitnya tidak dilakukan, juga saya omong kosong, kakak nggak bisa dapat apa-apa begitu. Jadi semuanya harus bersama-sama untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Nggak mungkin sendirian. Gitu Bu, kira-kira Bu. Baik, luar biasa sekali ini Pak Budi. Pak Budi sekalian
kami mohon Bapak nanti pokoknya untuk mata kuliah ini merayu ini Bapak nanti monggo Bu, nanti kita berikan ya. Sambil saya memperbaiki bahan ya, memperbaiki bahan karena saya perlu memperbaiki bahan, moga-moga dalam 4 tahun lagi bisa terbit gitu. Karena sekarang beberapa memang sudah ada. Saya sudah buat untuk praktikum tapi sudah masuk ke kemarin, sudah ada duitnya dari Minamas, sudah ada yang beli. Jadi alhamdulillah untuk kelapa sawit, untuk kopi sudah ada, tebu siap, pisang ada, yang lainnya udah siap, udah hampir siap semua, sudah ada semua siap. Tinggal kita lengkapi yang ada kira-kira gitu. Bu Asih tanya. Bu Titi tanya. Monggo Bu Titi. Iya, monggo. Pak Budi, pengalaman mengamati gangguan tanaman yang kekurangan unsur ini, dampak ke penyakitnya bagaimana Pak? Penyakit patogeniknya. Ya. Jadi begitu kekurangan Bu, penyakitnya langsung naik Bu. Jadi langsung itu Bu. Jadi misalnya saya tidak bisa, misalnya yang paling jelas yang saya amati itu adalah kalsium. Karena kalsium itu kan kaitannya dengan medulla mela, ya, medulla mela dari sel. Sehingga kalau kekurangan itu akan sangat tegas selnya, pecah. Nah, begitu itu pecah, maka mulailah masuk semuanya, jamur-jamur masuk semua lewat situ, busuk dan sebagainya, ya. Jadi cepat sekali, terutama kalau dari klorosis masuk ke nekrosis itu masuk langsung. Jadi yang berkaitan dengan itu semuanya akan masuk, gampang sekali masuk. Itu Bu kira-kira Bu. Tapi mestinya penyakit tertentu ya Pak Budi? Pada umumnya ya karena itu berkaitan dengan pembusukan sebenarnya ya. Ya yang berkaitan biasanya fungi Bu yang muncul. Fungi dan sebagainya. Ya, ya. Jadi memang merupakan awal masuknya ini tempat masuknya patogen juga ya Pak ya? Ya. Betul. Terima kasih Bu Aziz. Ya. Baik. Waduh ini sayang waktunya kita sudah ini ya Pak Budi ya Pak. Ini sebetulnya mungkin mahasiswa juga tergali mungkin ya, tergelitik untuk sebetulnya untuk menanyakan hal-hal yang lain. Tapi mohon maaf ya adik-adik semua, ini waktu kita sudah habis ya, dan untuk itu kami mohon Bu Pipit sebelum kita tutup untuk menyampaikan Pak Budi ini ada kenang-kenangan lah ya Pak Budi. Ada dibuatkan sertifikat, mohon berkenan untuk menerima. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih. Nanti gini aja Bu, kita setting lagi. Karena bahan saya kebetulan banyak, bukan hanya di bagian ini saja, tapi juga di bagian yang lain seperti tanaman pangan. Tapi saya yang tidak saya kumpulkan memang untuk padi, karena iri sudah banyak, saya nggak perlu melakukan itu lagi. Tapi kalau yang lain-lain saya usahakan untuk saya kumpulkan, untuk supaya menjadi sesuatu yang bisa kita inikan sampai terong, sampai nenas, sampai kita coba untuk kita kumpulkan semua, ya. Sampai karet gitu semua kita coba kumpulkan supaya kemudian bisa ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, sebenarnya di luar dari yang defisiensi, ini ada yang kelebihan, keracunan. Ini juga bagian tersendiri, tapi karena untuk kita barangkali fokusnya baru pada yang kekurangan, bukan pada kelebihan, karena memupuk kita kan umumnya memupuk tanaman, bukan memupuk tanahnya. Supaya kelebihan ini, jadi menyebabkan fokus saya akan ke arah situ dulu, itu belum ke arah yang kelebihan. Kelebihan ada efeknya Bu, kelebihan CA ada efeknya, dan SP ada efeknya semua. Dan itu memang belum tergali secara penuh, begitu kira-kira.
Baik Pak Budi, terima kasih banget untuk kesempatan yang pertama ini, dan benar-benar Pak Budi mohon berkenan banget untuk untuk nanti berikutnya kami akan ngerepotin Bapak untuk membantu Insya Allah, memberi pengertian kepada adik-adik mahasiswa kita semua. Saya setuju itu, supaya jangan jadi menara gading itu aja Bu, supaya menyebar secara baik. Baik, adik-adik semua, sayang ya waktu kita sudah mendekati habis perjumpaan kita dengan Pak Budi, tetapi ini perjumpaan pertama kali ya, bukan perjumpaan terakhir, ini belum berakhir perjumpaan kita. Jadi silakan adik-adik kalau misalnya nanti ada ingin mengadakan diskusi atau apa yang lain, mudah-mudahan nanti Pak Budi berkenan memberikan ilmunya ya Pak Budi ya, dan asal waktunya sesuai, monggo ya. Dan mudah-mudahan ilmu ini nanti bermanfaat bagi adik-adik, terutama nanti yang ingin langsung terjun ke lapangan. Bu Titi, Bu Pipit, ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau tidak ada, baik. Kalau tidak ada, Pak Budi, kami semua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga bukunya cepat terbit. Amin, amin. Saya didorong, jadi alhamdulillah ada yang dorong. Jadi Pak Budi tetap sehat. Amin, 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 amin. Semoga tetap terjaga kesehatannya. Baik, atas nama mahasiswa semua yang hadir di sini dan juga teman-teman dosen yang saat ini mengikuti kuliah, Bu Titi, Bu Pipit, ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan Bu Titi, nanti kami ada lanjutan ya? Gimana Bu? Dengan mahasiswa. Oh iya difoto. Oh iya difoto dulu, monggo. Bu Pipit difoto dulu, silakan. Enggak, silahkan dinyalakan kameranya ya. Semua mahasiswa, adik-adik mahasiswa tolong dinyalakan kameranya. Kita foto bersama-sama dengan Bapak Budi Nugroho. Baik, silakan. Karena ini ada 4 slide, saya mulai dari slide pertama dulu. Silahkan pasang senyum terbaiknya ya. 1, 2, 3. Bentar. Slide kedua, silahkan pasang senyum terbaiknya, slide 2. Pura-pura bahagia. Tambah gendut. Tenang. Karena gak kemana-mana tambah gendut, di rumah terus. Slide 3. Ayo, senyum. Dikit sekali yang menyalakan kamera ini, slide 3. Pak Budi, tapi padi juga perlu loh Pak. Nggak apa-apa, iri punya. Iya, saya nyangkul Bu di kebun. Kalau pagi ada uji pupuk masih nyangkul, sering keluar tenaganya masih. Bukan itu tentang non-patogenik itu. Ya. Untuk itu perlu juga Pak Budi punya, sehingga kami juga ditulari nanti dari Pak Budi gitu. Boleh. Nah, tentang padi. Oh, iya Bu. Sudah. Bu Pipit sudah selesai. Oke, terima kasih sekali Pak Budi. Baik, adik-adik mahasiswa jangan keluar dulu ya. Ini masih ada pengumuman dari Bu Titi nanti. Dan Pak Budi sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain nanti. Terima kasih Pak Budi. Saya mohon izin Bu ya untuk mundur. Selamat malam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Budi. Matur nuwun. Baik rekan-rekan mahasiswa, untuk menyingkat waktu ya langsung aja ya Bu Asri. Untuk presentasi, apakah mau hari ini atau di jadwal kuliah masing-masing yang akan datang minggu depan. Jadi Bu Asri hari Senin, saya hari Bu Asri Selasa siang. Selasa
ini ya jam 10. Sebaiknya bagaimana Bu Asih untuk itu? Yang jelas praktikum itu acara terakhir Bu Pipit, presentasi poster ya Bu Pipit, nanti tekniknya akan diumumkan oleh Bu Pipit. Untuk lisan sementara nanti mungkin WA, silahkan Bu Pipit ditulis di WA. Bagaimana Bu Asih untuk presentasi? Adik-adik mahasiswa untuk presentasinya kalau hari ini kan sudah terlalu sore ya Bu Titi ya. Iya. Nah, bagaimana saya menawarkan hari Senin saja paling satu jam kurang kan ya? Bisa ya? Hari Bisa, Senin? Bu. Bisa Bu. Bisa ya? Mau jam berapa? Mulai jam 10? 10.30 ya kita ya. Kalau yang Senin. Kalau yang Selasa? Saya jam 10 saja. Oh, jam 10, oke. Ya. Senin pukul 10.30, kalau yang Selasa pukul 10 ya? Ya. Bagaimana? Bagaimana? Ya, baik Bu. Ya, Bu. oke. Kan kita malam, kalian kan malam minggu. Baik, nah untuk bahan hari ini yang dari Pak Budi tadi, nanti akan kami mohonkan, tadi Pak Budi istilahnya menjanjikan untuk memberikan PDF-nya, nanti akan kita share bareng-bareng ya. Nah kemudian Bu Titi jadi akan memutar itu videonya atau video kita berikan ke mahasiswa ya, untuk masing-masing. Diberikan saja, ya itu cukup jelas kok ya. Yang video dari New Zealand itu diberikan saja ke mahasiswa. Sama bagusnya dengan Pak Budi untuk pembanding, karena itu khusus tentang sayuran ya, khusus tentang sayuran. Jadi saya pikir untuk menambah wawasanmu itu bagus sekali. Kamu beruntung ya dapat ini ya. Ini dimulai tahun ini. Tahun kemarin nggak dapat. Benar? Ya, monggo Bu Asih. Baik Bu Titi. Jadi adik-adik semua nanti bahan yang video yang oleh dokter siapa Bu namanya? Jadi New Zealand pokoknya tahunya step penapakan. Ya, nanti akan di-share ya, akan diberikan. Kemudian yang dari Pak Budi juga nanti kalau kami sudah menerima akan kami sampaikan. Kemudian dari Bu Pipit ada yang ingin ditambahkan Bu Pipit mengenai praktikum, monggo. Baik Bu, terima kasih untuk praktikum terakhir kita presentasi mengenai poster. Untuk teknisnya presentasinya itu setiap mahasiswa itu 5 menit. Jadi supaya untuk menghemat waktunya itu, jadi gini aja, setiap yang presentasi misalnya nomor 1 presentasi, nanti nomor 2 yang bertanya, yang membahas gitu. Nah kemudian cukup 1 pertanyaan dari yang nomor 2 itu. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 2 presentasi, nomor 3 yang bertanya, seperti itu ya. Jadi biar waktunya tidak lama-lama seperti itu, tidak habis. Jadi cukup waktunya untuk 1 hari itu presentasi poster. Jadi teknisnya yang pertama presentasi, kemudian absen 2 bertanya, absen 2 presentasi, absen 3 bertanya, seperti itu ya. Oke ya. Baik Ibu. Baik Bu. Oke, baik Bu Pipit, bagus sekali idenya. Bu Pipit boleh usul ya Bu, karena begitu waktunya cukup enggak ya? 1 kelas itu isinya berapa ya? Kayaknya saya cukup banyak ya. Bu, kan 1 kelas 20 berapa ya Bu? 21 sampai 27 orang ya Bu? Kalau misalnya sistem panel 3 itu maju, kemudian 3 berikutnya itu bertanggung jawab tanya. Itu juga bisa seperti itu ya. Terus 3 maju lagi, terus 3 lagi tanya. Iya. Ya, sesuai jadi yang misalnya 1, 2, 3 maju. Nanti yang 4, 5, 6 tanya yang sesuai yang dari nomor rendah ya tanya nomor rendah, nomor tengah tanya nomor tengah, nomor tua tanya yang nomor tua. Iya. Gitu ya. Karena untuk mengisi nilai keaktifan Bu, kalau enggak gitu nanti nggak nanya gitu, yang nanya terus gitu loh Bu. Tapi di tempatku tanya terus, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ya, sampai berebut. Iya. Terus Semua ini, bagus deh, semua bagus. ya. Terus kalau kita UP-nya itu tanggal 28 bagaimana? Oh ya, untuk iya ya ujian praktikum ya. Ya, nanti kan tanggal 28 itu kan sudah tidak ada perkuliahan ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengambil waktu di tanggal 28 itu untuk UP itu bagaimana? Apakah setuju teman-teman? Kita kan masih berapa kali pertemuan Bu Pipit? 1 kali Bu. 1 kali kan? Ya. Itu 28 itu jadwal apa? 28 itu sudah masuk minggu tenang. Kan setelah cuti bersama, kemudian habis itu tanggal 28 kan memang tidak libur, tapi mahasiswa untuk menyiapkan UAS ya, itu ada minggu tenang seperti itu. Tunggu. Kalau kita masih ada waktu sebetulnya ya, apa itu? Kuliah presentasi poster itu separuh jam praktikum, yang separuh untuk ujian bagaimana? Karena kita nggak boleh mengganggu waktu tenang mahasiswa. Ya. Anak-anak masih mampu nggak ya waktunya? Aku tinggal Senin praktikum. Waktunya nggak memungkinkan ya. Ya. Sepertinya tidak memungkinkan untuk usulan Bu Titi. Atau ujian praktikum disamakan dengan ujian kuliah Bu Asih? Wah, tambah berat itu Bu. Tambah berat, makanya kita ambil hari yang itu Bu, yang 1 hari. 1 hari yang tenang ya. Mahasiswa, saya pikir siap ya, hari tenang. Praktikum terakhir saja ya Bu Pipit. Iya Bu. Jadi tanggal berapa? Tanggal 28. Jadwal praktikum terakhir itu? Enggak. Bukan. Jadwal praktikum terakhir kan minggu depan ya Bu. Minggu depan ini ya jatuh di tanggal 14 Desember sama tanggal 16 ya. 16 apa 17 ya? 14, 15, 16, 17. Nah, itu praktikum terakhir. Nah, kemudian kan minggu depannya itu sudah masuk minggu tenang ya, karena mau UAS ya. Nah, itu saya pengennya 1 hari itu di tanggal 28, itu hari Senin sih Bu, ya itu untuk UP. Oh ya. Ya. Baik, ini anak-anak semua tanggal 28 bagaimana? Bisa ya? Nanti Denas? Google Form seperti biasa Bu. Ya, insya Allah bisa Bu. Bisa Bu. Bisa? Ya Bu. Oke ya, bisa ya. Baik. Ya, insya Allah bisa Bu Pipit, nanti tinggal kita siapkan bahan ujiannya. Baik, ini karena waktunya, dari mana Bu Titi kita cukupkan sekian. Ya. Baik, nanti kalau ada hal-hal yang kurang, yang perlu kami sampaikan, atau dari mahasiswa ada yang pertimbangan-pertimbangan lain atau permohonan-permohonan yang lain, bisa dilanjutkan di WA Group ya. Dan kami minta sudah mulai mempelajari nanti mulai belajar supaya bukan sistem SKS ya, sistem kebut semalam, karena itu akan kasihan otak kita. Baik, kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan, tidak ada lagi yang perlu dibahas, kita cukupkan sekian ya Bu Titi, Bu Pipit. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pipit, terima kasih. Ya, yang lainnya semua semangat jaga kesehatan. Terima kasih.